Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Iruskari, pemateri pertama dari kelompok kami yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen pada Sektor Swasta pada PT Tokopedia. Langsung saja, analisis sistem informasi. Pertama, Transaction Process System. Apa itu Transaction Process System? Transaction Process System adalah sistem informasi yang mengatur segala bentuk proses transaksi para pemilik perusahaan dengan target konsumen. Kasus pada PT Tokopedia.com kali ini, Transaction Process terdapat pada aplikasi Tokopedia yang berinteraksi langsung dengan penggunanya dengan beberapa fitur yang ditawarkan untuk dibuatkan transaksinya. 2. Manajemen Information System. Manajemen Information System adalah sistem informasi yang menyediakan atau memberikan laporan detail kepada pihak manajemen. Pada Tokopedia, manajemen informasi sistem terdapat pada laporan data dari customer service kepada atasan bidang atau supervisor MES atau manajemen information system yang gunanya untuk mendukung tugas dan suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Azim, NIM 191210052, akan melanjutkan materi tentang analisis sistem ini. Baiklah, adapun Decision Support System ialah sistem informasi yang menggunakan data khusus yang mendukung Executive Support System atau EIS dalam pengambilan sebuah keputusan untuk meningkatkan efisiensi dari perusahaan. Decision Support System pada Tokopedia.com menggunakan data khusus yang didapatkan dari pengumpulan data untuk memberikan saran keputusan berupa ekspansi produk, penambahan fitur-fitur atau layanan dan atau tentang kerjasama dengan mitra penjual yang berada di Tokopedia. Selanjutnya yaitu Executive Information System. Executive Information System adalah bagian tingkat tertinggi dari sistem informasi suatu perusahaan yang berperan pada pembuatan kebijakan baru, mengesahkan kebijakan baru, serta mengeksekusi kebijakan tersebut. Di Tokopedia sendiri, komisaris utama merupakan bagian dari EIS, sesuai tugasnya sebagai pembuat kebijakan dan pendorong terlaksanakannya implementasi Good Corporate Governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Mubalarinza, NIM 191210099. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu implementasi dan pemeliharaan sistem. Startup perlu menyiapkan transformasi teknologi yang lebih canggih dan lebih mampu untuk menangani pertumbuhan pengguna yang meningkat. Contohnya ialah pemanfaatan Nutanix Enterprise Cloud Platform oleh Tokopedia. Bagian dari GoToGroup ini mulai menggunakan solusi Nutanix untuk mengatasi tantangan lonjakan pengguna. Solusi yang diterapkan antara lain Virtual Desktop Infrastructure atau VDI, Citrix, dan beragam aplikasi lain kelas enterprise seperti Nutanix, AHV, Hypervisor untuk menjalankan aplikasi inti Tokopedia. Dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah website dan aplikasi Tokopedia. Jadi customer dapat memperoleh hampir semua kebutuhannya, itu mulai dari membayar tagihan, investasi, membeli tiket, dan masih banyak lagi. Pengguna pun juga dapat memilih cara pembayaran yang tersedia, dan itu dapat dibayarkan di mana saja dan kapan saja. Pembayarannya bisa melalui GoPay, OVO, saldo Tokopedia, ataupun bisa melalui transfer bank menggunakan kartu debit atau kredit, ataupun juga bisa secara COD. Dan itu tergantung kebutuhan dan kemampuan penggunanya. Nah, bagaimana untuk sistem keamanan Tokopedia? Jadi, Tokopedia ini dia sudah memastikan bahwa kata sandi pengguna aman, itu karena telah dienkripsi secara end-to-end atau satu arah. Dan selain itu juga Tokopedia itu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi kita tidak perlu takut nanti data kita dicuri ataupun nanti data kita hilang atau disalahgunakan. Nah, jadi ada lagi selanjutnya itu sebagai langkah pencegahan dari
peretasan Tokopedia. Tokopedia ini telah menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan siber dan dapat membantu investigasi serta identifikasi langkah-langkah yang diperlukan. Ini guna untuk meningkatkan lagi perlindungan terhadap data para pengguna Tokopedia. Jadi insya Allah kita dijamin aman ya kalau kita menggunakan website tersebut. Kalaupun misalkan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan atau kita merasa telah ditipu oleh seseorang tanpa sengaja kita memberikan kata sandi website kita, itu kita bisa melaporkan melalui customer service atau CS. Baik, terima kasih. Saya Alia Fiansa akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu dampak penerapan sistem informasi. Keuntungan dalam penggunaan. Yang satu, efisien dan efektivitas. Dua, pelayanan mutu kepada pelanggan dapat ditingkatkan. Tiga, pengembangan kreasi produksi dapat ditingkatkan. Empat, dapat mengubah basis kompetisi karena dapat mengantisipasi sistem perubahan pada lingkungan dengan bantuan akses informasi yang cepat saji. 5. Mampu dapat mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang bisnis dengan cepat. 6. Memudahkan dalam penyebaran luas informasi secara lokal maupun global dengan biaya murah, cepat, dan tepat. 7. Membentuk citra produk yang positif di mata pelanggan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Peranan sistem informasi. Apa saja peranan sistem informasi? 1. Minimalkan resiko. Pada umumnya, resiko berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. 2. Mengurangi kerugian. Eliminasi proses implementasi berbagai komponen teknologi informasi akan mampu menghilangkan atau mengeliminasi proses-proses yang dirasa tidak perlu. 3. Memberi nilai. Menciptakan nilai bagi pelanggan perusahaan. Tujuan akhir dari penciptaan nilai tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan, tetapi lebih jauh lagi untuk menciptakan loyalitas sehingga pelanggan tersebut bersedia selalu menjadi konsumen untuk jangka panjang. 4. Membuat arena bersaing. Pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Selvi, NIM 19122102. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang faktor pengaruh penggunaan sistem informasi. Apa saja faktor tersebut? Yaitu 1. Pengaruh ekonomi internasional dan persaingan global. Akses kegiatan ekonomi semakin dimudahkan dengan kehadiran sistem informasi. Transaksi dari atau keluar negeri pun dapat dilakukan secara daring. 2. Yaitu perkembangan teknologi mempengaruhi perkembangan sistem informasi dalam hal pemrosesan data, pengendalian dan peningkatan jumlah dan kualitas informasi. 3. Batas waktu sistem informasi muncul karena hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan kegiatan secara efektif dan efisien. 3. Kendala sosial. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perusahaan dalam masyarakat karena berkat adanya sistem informasi kebutuhan masyarakat dapat lebih terpenuhi. Misal ketika suatu wilayah tidak ada menjual peralatan elektronik seperti perangkat keras, maka dapat membelinya secara daring, yakni melalui marketplace. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Ini adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpul dari kelompok kami yaitu pertama, sistem informasi memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan meraih keunggulan dalam bidang. Selanjutnya, sistem informasi menjadi sarana perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, sehingga keputusan yang akan diambil menjadi tepat dan sejalan dengan tujuan perusahaan. Dengan sistem informasi, manajemen dapat mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kekuatan perusahaan. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.